Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat bahagia untuk bisa berkumpul di sini dari undangan panitia mahasiswa prodi untuk jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Magelang. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami dari BPTU HPT Batu Raden untuk bisa sharing pada webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Magelang, kemudian yang kami hormati Koordinator Program Studi Peternakan Universitas Dharma Magelang, serta Bapak Ibu narasumber pada hari ini, serta panitia dan seluruh adik-adik yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ini yang share screen berarti panitia ya? Iya Ibu, dari panitia. Oke, ya. Ya. Terima kasih pada kesempatan ini. Mungkin kita akan sharing-sharing ya tadi pemateri yang sebelumnya oleh Pak dosen. Pak Widit sudah menyampaikan tadi materi yang pertama. Saya kira ini suatu kesempatan yang bagus ya. Jadi pada kondisi pandemi ini kita tetap masih bisa bersilaturahmi, kita tetap masih bisa sharing ilmu dan malah diuntungkan ya karena ternyata tanpa harus pergi kemana-mana, tapi kita bisa belajar bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya melihat dari adik-adik semuanya, dari SMA, dari kemudian dari Universitas seluruh Indonesia ada di sini, bahwa kita di sini pada pagi hari ini untuk kita diskusi, kita sharing untuk bersama-sama kita memperingati Hari Susu Nusantara ini. Oke, terima kasih. Di sini panitia memberikan kami topik yaitu tantangan peternakan sapi perah di Indonesia. Jadi di sini, di sini juga kami menampilkan drone ini bahwa di sini dari Kementerian Pertanian itu khususnya yaitu di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami memperingati ke-74 yaitu Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia. Jadi kami di sini sekalian untuk kami boleh share di sini. Oke, next panitia. Jadi sebelumnya kita akan melihat bahwa bagaimana sih kondisi persusuan nasional saat ini dari hulu ke hilirnya. Jadi kita melihat secara gambaran nasionalnya dulu. Yang pertama yaitu peternakan rakyat. Bahwa di mana populasi atau kepemilikan dari skala untuk beternak kita itu di Indonesia rata-rata masih 2-3 ekor untuk kepemilikannya. Padahal sebenarnya kalau standarnya itu kita bisa untuk bisa memulai suatu usaha itu 7-10. Kalau di luar negeri kita sudah berbicara pada skala yang ratusan ekor, ratusan ribu untuk skala kepemilikannya. Dan inilah menjadi faktanya bahwa kondisi peternakan di Indonesia, peternakan rakyat terutama ya karena didominasi oleh peternakan rakyat itu kepemilikannya masih sangat sedikit sekali. Nah, ini pun juga ternyata masih bukan merupakan usaha yang pokok, tapi merupakan usaha sampingan, sehingga pasti di dalam pemeliharaannya kurang optimal. Kemudian di dalam manajemennya itu masih belum maksimal untuk pemeliharaannya di sini. Nah, kemudian juga kita melihat dari produksi susu segar dalam negeri. Jadi produksi susu segar dalam negeri ini ternyata masih rendah, yaitu masih kisaran 8-13 liter per ekor per harinya. Nah, kemudian populasi sapi perah menurut data BPS 2020 itu ternyata berjumlah 584.582 ekor. Nah, ini memang mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sejumlah 4,12%. Nah, kemudian kita melihat produksi susu dalam negeri ini pada tahun 2020 itu sebesar 997,35 ribu ton. Ini memang ada peningkatan sebesar 4,19% dari tahun 2019. Ini menurut data dari BPS. Nah, kemudian kita melihat kepada kualitas susu segar dalam negeri tersebut, bahwa tren kualitas susu segar dalam negeri
ini memang meningkat. Jadi sudah mendekati kepada SNI-nya. Jadi kita biasanya kalau susu segar itu kita melihat dari pokoknya berarti ada proteinnya berapa, kemudian ada total solidnya berapa atau lemaknya berapa, dan terutama adalah tentang TPC. Jadi jumlah bakteri yang ada di dalam susu. Semakin rendah TPC-nya itu akan menentukan kualitasnya semakin bagus, dan itu kalau di tingkat koperasi itu akan menentukan harga kualitasnya dari salah satunya tersebut. Kemudian kalau kita bicara tentang harga susu segar dalam negeri, ini rata-rata di tahun 2011 itu harganya 3.100 per liter. Kemudian tahun 2020 itu naik menjadi 4.600 sampai 6.000 liter, atau rata-rata di 5.300 per liternya. Tapi kalau kita melihat dari kurun waktu 10 tahun ini, itu ternyata hanya meningkat 2.200 per liter, atau perharinya ada 220 liter per hari. Ini sangat tidak seimbang sekali ketika kita bicara dengan BEP atau biaya untuk pemeliharaan ternak tersebut. Paling dominan adalah di pakan. Harga pakan semakin meningkat, tapi ternyata harga produk susunya tidak diikuti peningkatan yang signifikan. Kalau di Baturaden sendiri, kami menjual susu seliternya 7.500. Dan itu pun juga ternyata di tingkat peternak ataupun di eceran sudah mencapai harga 12.000 per liternya. Ini kalau kita berbicara susu sapi, karena dominan di Indonesia itu 85% adalah susu sapi. Kalau produk susu yang lain, contohnya misalnya seperti kerbau, itu hanya 15% mendukung dari produk dairy tersebut. Kemudian juga masih ada domba dan kambing, itu kontribusinya hanya 1,5% saja. Kemudian konsumsi susu dan ekspor impor. Ini bahwa selama pandemi 2020 itu konsumsi susu meningkat per kapita sebesar 0,25%, menjadi 16,27 kilo per kapita per tahun. Tapi dibandingkan tadi, Pak Dekan sudah menyampaikan juga bahwa dengan negara tetangga saja kita yang Malaysia itu kita sudah sangat jauh tertinggal. Malaysia itu menurut data 36,2. Kemudian Myanmar yang penduduknya sedikit mungkin lebih maju dari kita aja 26,7. Thailand ini 22,2. Nah, dari seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, banyak hal yang memang menjadi faktor kenapa kita konsumsinya itu rendah, dari faktor kebiasaan, habit budayanya kita itu memang untuk mengkonsumsi susu itu masih sangat rendah sekali. Kemudian jumlah impor untuk produk susu di tahun 2020 ini adalah sebesar 3.392,76 ribu ton dengan ekspor sebesar 4,43 ribu ton. Ini data BPS 2021. Ini ternyata bahwa ada 22% itu kebutuhan yang bisa produksi yang bisa dihasilkan di dalam negeri, dan sisanya adalah semuanya impor. Kalau kita bicara swasembada susu, pasti akan jauh untuk kita bisa dikatakan swasembada susu. Nah, kemudian peran IPS. Karena kenapa kita berbicara tentang IPS, bahwa di sini memang untuk alur penjualan susu itu bahwa semuanya produk dari peternak itu akan ditampung oleh koperasi, kemudian akan disalurkan kepada industri pengolahan susu. Nah, saat ini di Indonesia ada 80%, ada 80 untuk IPS-nya, tapi yang mempunyai kolaborasi atau sudah berkontribusi bermitra dengan koperasi itu hanya 14. Ini memang ada kaitannya dengan regulasi pemerintah, bahwa Permentan tahun 33 2018 itu ternyata ada perubahan kata-kata yang di sini menjadi tidak wajib bahwa IPS itu bermitra dengan koperasi. Nah, ini menjadi sesuatu yang akhirnya kemudian IPS itu mempunyai usaha untuk beternak sendiri, skala-skala yang besar. Contohnya Ultra Greenfield itu mereka mempunyai ternak-ternak sendiri yang untuk memproduksi produk-produk mereka, dan ini memang menjadi suatu PR bagi peternak-peternak bahwa
mereka tetap akan kalah dengan yang besar-besar. Nah, ini menjadi PR untuk kita semuanya. Kemudian pemanfaatan susu segar dalam negeri. Itu untuk kebutuhan dalam negeri pada tahun 2020 tadi sekitar 22,74%, sedangkan sisanya adalah semuanya dari impor. Kemudian next. Kalau kita melihat bicara tentang, oke, slide-nya bisa di next. Kalau kita melihat dari membandingkan antara data konsumsi, kemudian produksi susu, kemudian importasi dan populasi sapi perah di Indonesia, itu dalam 4 tahun terakhir ini kita akan melihat bahwa angkanya tidak signifikan untuk bergeser atau berubah. Contohnya dari kebutuhan. Pada tahun 2017 kebutuhannya 4.267,32 ribu ton. Kemudian di tahun 2018 itu hanya naik 4.355,08 ribu ton. Di tahun 2019 itu menjadi 4.332,88 ribu ton. Dan ini ada penurunan bahkan di tahun 2019. Tapi di tahun 2020 ini ada peningkatan karena mungkin kondisi pandemi ini ya. Jadi menjadi 4.385,73 ribu ton. Nah, kalau dilihat dari kebutuhannya, sedangkan produksi susu segar dalam negeri ini ternyata hanya tahun 2017 kita melihat data itu 918,24 ribu ton. Kemudian 2018 menjadi 992,64 ribu ton dan 2019 957,22 ton. Sebenarnya hampir sama, posisinya hanya naik turun angkanya sedikit. Nah, di tahun 2020 ini meningkat menjadi 997,35 ribu ton. Sehingga dari angka kebutuhan dan produksi yang tidak match ini tadi, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri? Ya impor. Tentunya selisih dari produksi inilah yang ditutup dari impor. Importasi tahun 2017 3.355,81 ribu ton. Kemudian 2018 itu 3.368,08 ribu ton. Dan 2019 itu 3.380,40 ton. Pada 2020 di kondisi pandemi ini, kita masih mengimpor 3.392,76. Nah, kemudian untuk konsumsi per kapita per tahun, ini jadi memang ada peningkatan walaupun 2 digit di belakang koma saja, tapi ini sudah ada progres kita mulai meningkat untuk konsumsi per kapitanya. Tahun 2017 itu 16,29, kemudian 2018 16,49 dan di 2019 itu 16,23. Pada kondisi pandemi ini menjadi 16,27 kg per kapita per tahun. Kalau bicara populasi, itu ternyata populasi sapi perah itu dari tahun ke tahun angkanya tidak bergeser jauh. Jadi dari tahun 2017 populasinya 541,999 ribu, kemudian juga di 2018 581.822 ekor. Di 2019 itu 561,061 dan di 2020 582. Kalau di luar negeri ini punyanya satu owner, tapi kalau di Indonesia ini menjadi satu tanah air populasi sapi perahnya sedemikian itu. Nah, pada kondisi pandemi ini memang untuk sektor peternakan, jadi terutama untuk kita berbicara industri makanan dan minuman ya, itu ternyata ada peningkatan mungkin dibanding sektor-sektor yang lain pada kondisi pandemi ini menjadi kolaps atau terjadi penurunan. Tapi di sini pada industri makanan dan minuman itu pada semester 1 di tahun 2020 ini ternyata ada peningkatan sekitar 3,94% dibanding tahun 2019 pada semester yang sama. Kemudian di tahun 2020 di semester 2 ini memang ada peningkatan lagi dibanding dengan tahun 2019 itu sebesar 0,22%. Kemudian
kita melihat bahwa ada kontribusi dari dairy product itu untuk konsumsi susu siap minum itu ada peningkatan sekitar 10%. Berarti kan sebenarnya pada kondisi pandemi ini sektor peternakan ya, terutama untuk di sektor dairy ini ternyata memberikan progres yang positif dengan adanya bahwa ternyata susu ini dapat meningkatkan imunitas tubuh, kemudian menjadi pangan fungsional juga, dan ini ternyata menjadi naik untuk konsumsinya, dan ini sebenarnya kalau kita bisa melihat dari potensinya itu menjadi sangat besar sekali. Oke, next slide-nya. Kemudian kita berbicara tentang, boleh slide-nya di next panitia? Kita berbicara tentang swasembada susu. Bagaimana suatu negara itu dikatakan swasembada susu? Kalau di Indonesia itu ketika 90% itu dapat dipenuhi dari dalam negeri sendiri, kemudian lebih besar daripada impornya. Nah, sehingga diperlukan grand design untuk swasembada susu. Kemudian pemerintah sudah membuat tentang blueprint persusuan Indonesia. Yang terakhir itu tahun 2013 sampai tahun 2025, bahwa goal dari tahun 2025 kita berharap ada indikator keberhasilan. Ketika konsumsi susu itu menjadi 30 kilo per kapita per tahun. Kemudian produksi itu meningkat menjadi 20 liter per harinya dari yang saat ini masih di angka di 13, kemudian itu kita akan meningkat menjadi angka 20. Kemudian kita melihat angka keberhasilan di tahun 2025 dari blueprint itu ketika bisa memenuhi populasi 1,8 juta ekor sapi perah. Dan juga yang pastinya kita bisa meningkatkan kesejahteraan dari peternak-peternak sapi perah tersebut. Kemudian di sini diperlukan untuk bisa mendukung swasembada susu adalah sinergitas strategis dari stakeholder peternakan sapi perah. Dan di sini memang peran dari pemerintah, kemudian peran dari berbagai seperti GKSI, kemudian IPS, kemudian koperasi, kemudian ada terkait stakeholder sampai ke perguruan tinggi, itu mempunyai kontribusi di dalam sinergitas strategis ini untuk mendukung swasembada susu tersebut. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan produk susu Indonesia. Ini menjadi PR kita bersama. Mungkin adik-adik di sini adalah calon-calon petani milenial, calon-calon entrepreneur. Mungkin bagaimana bisa melihat kondisi Indonesia saat ini sehingga adik-adik akan mempunyai jiwa atau rasa untuk bahwa saya mampu tidak sih untuk bisa berkontribusi di dalam industri persusuan di Indonesia, di dalam berkiprah di dalam untuk persapi perahan ataupun dari produk yang lainnya seperti itu. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Next, oke. Ya. Ini kalau kita melihat dari permasalahan yang ada dari industri persusuan di Indonesia, bahwa produk susunya menurun, tapi harga produknya juga rendah. Ini biaya produksinya tinggi. Nah, permasalahan ini memang harus diimbangi dengan perluasan pemasaran, bahwa tidak hanya menjual bahan untuk bahan baku susu segar saja, tapi sudah harus beralih kepada susu olahan atau penyedia bahan baku yang lain. Nah, di Indonesia ini ada Asosiasi Industri Pengolahan Susu. Itu di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1983. Dan anggotanya dari IPS-IPS tersebut memang yang paling dominan seperti Ultra Jaya, kemudian Frisian Flag, Nestle, Indolacto, dan beberapa perusahaan-perusahaan IPS-IPS yang saat ini mulai tumbuh di Indonesia. Kalau di Jawa Tengah, ini Nestle akan membuka pabrik susunya di kawasan industri Kendal. Nah, ini menjadi potensi bagi kita, adik-adik, kalau misalnya kepingin untuk mulai berusaha di sapi perah itu ternyata memang berarti kalau membuka pabrik susu berarti
membutuhkan bahan baku. Nah, ini kan berarti harus disuplai dari Indonesia, karena kalau untuk susu segar itu kan memang harus yang dihasilkan dari produk yang dari lokal untuk bisa produksi itu. Dan pengalihan dari kita mulai beralih dari konsumsi susu bubuk, kemudian konsumsi susu kental manis, berubah menjadi fresh milk. Kalau di luar negeri memang tidak mengenal itu susu kental manis, tidak mengenal itu susu bubuk itu. Kemudian next. Ya, ini adalah alur yang ada di Indonesia saat ini, bahwa dari peternak kemudian diproduksi susunya itu akan distorkan ke MCC atau istilah yang umumnya itu milk collection point. Kemudian dari MCC atau MCP ini akan distorkan ke koperasi. Nah, untuk saat ini koperasi-koperasi yang ada di Indonesia ini memang didominasi hanya di Jawa saja. Jadi di Jawa ini ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk koperasi di Jawa Barat itu ada sekitar 16 koperasi, kemudian di Jawa Tengah itu ada sekitar 15 koperasi, dan yang paling besar ada di Jawa Timur itu 28 koperasi. Ini data dari GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Dari keanggotaannya itu terkumpul anggota dengan populasi ternaknya itu 241.865 ekor. Yang ini bisa menghasilkan susu sebesar 1.735.000 per liternya per harinya. Dan ini didominasi Jawa Timur itu menghasilkan 1 juta lebih. Kalau untuk Jawa Tengah ini paling rendah, kemudian Jawa Barat masih di antara itu. Makanya industri pun juga sekarang beralih ke Jawa Timur untuk IPS banyak dibangun di sana. Oke, next. Nah, di sini kita akan membreakdown bagaimana usaha sapi perah, kemudian kendalanya dan potensinya. Bahwa usaha sapi perah itu memelihara sapi perah FH. Dan sapi perah FH ini kan memang diintroduksi ke Indonesia berasal dari negara subtropis. Nah, walaupun saat ini itu ada introduksi juga masuk jenis sapi yang lain untuk dairy, yaitu Jersey. Ini sudah dimasukkan ke Greenfield di Blitar, bahwa sudah memasukkan untuk jenis Jersey ini. Walaupun sebenarnya ada beberapa jenis-jenis sapi yang untuk dairy itu tidak hanya Jersey ataupun tidak hanya juga untuk Eva, tapi memang regulasi saat ini yang boleh masuk hanya Eva saja. Kemudian kalau bicara tentang yang lain, ini adalah tren susu kambing. Ini mulai diminati konsumsinya dan juga mulai diminati untuk bisnis usaha peternakannya. Nah, yang ada di Indonesia saat ini memang yang banyak itu adalah sapera, saanen peranakan etawah, ataupun saanen yang murni. Nah, kemudian juga ada PE, ini sebenarnya hanya dwiguna ya, tidak murni untuk perah. Kemudian terkonsentrasi di Pulau Jawa. Memang usaha sapi perah ini seperti tadi disampaikan juga oleh pemateri yang sebelumnya oleh Pak dosen, bahwa terkonsentrasi hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan sekarang memang untuk di luar Jawa sudah mulai dikembangkan juga untuk fokus kepada usaha peternakan untuk sapi perah, yaitu di Sumatera itu ada di Padang Panjang, itu di Sumatera Barat. Kemudian di Sulawesi itu ada di Nrekang. Nah, mulai untuk sebagai kawasan-kawasan sapi perah yang ada di luar Jawa. Kalau untuk di Kota Bukit Tinggi, kemudian untuk di Sumatera Utara itu ada di Karo, itu memang masih sedikit sekali untuk pengembangannya. Nah, kemudian peternak skala kecil, memang kepemilikannya rata-rata peternakan rakyat ini masih di bawah 5 ekor untuk rata-ratanya. Nah, pemeliharaannya memang masih semi intensif karena di Jawa keterbatasan lahan untuk memelihara tersebut. Kemudian produksi dan kualitas susunya pun juga masih rendah. Nah, di sini skill input produksi juga masih terbatas, manajemen umum belum optimal, karena memang kalau kita melihat bahwa
peternak-peternak itu rata-rata bukan peternak-peternak yang milenial, peternak-peternak muda, sehingga mereka masih menggunakan cara-cara tradisional, cara-cara yang lama. Kemudian koperasi dan kelembagaannya masih belum optimal. Berbeda kalau misalnya di luar negeri atau contohnya di New Zealand, itu bahwa industri persusuan di sana itu dipegang oleh koperasi. Bahkan negara itu mendapatkan subsidi dari koperasi. Jadi memang koperasi di sana itu ini ya sangat maju sekali, berbeda dengan kita secara kelembagaannya. Kemudian susu dijual ke IPS, secara otomatis pasti harganya sudah dibatasi dengan kualitas yang ditetapkan oleh masing-masing IPS tersebut. Mohon maaf, Ibu. Untuk waktunya tinggal 5 menit ya, Bu. Oke, siap ya. Oke, nanti kita bicara banyak di diskusi saja ya. Oke, keterbatasan di sini, udah kita next saja. Oke. Ya, permasalahan peternakan di Indonesia sebenarnya ini hampir sama ya. Jadi faktor kepemilikan sapinya masih rendah, kemudian kemampuan teknis dari SDM peternak itu sendiri juga masih rendah. Nah, bibit sapi perah ini sangat terbatas untuk dicari. Kemudian peternak masih bahkan mengawinkan dari sapi perah itu dengan simental atau limosin, dan ini kan menjadi tambah terbatas lagi bibitnya. Kemudian juga ternyata masih banyak juga yang melakukan pemotongan untuk sapi-sapi produktif. Nah, kualitas pakan di sini yang jelas juga masih ini ya menjadi permasalahan, entah itu hijauan, entah itu juga konsentrat. Yang jelas kalau hijauan pasti keterbatasan lahan. Nah, ini menjadi suatu masalah juga. Atau kemudian juga menjadi terbatas di jenis bibit rumput yang memang terbatas untuk secara kualitas produktivitasnya, dan itu belum banyak diversifikasinya. Nah, kemudian dari konsentrat sendiri. Nah, ini konsentrat ini memang ada permasalahannya, itu bahwa harganya fluktuatif, kemudian juga dari ketersediaannya pun juga masih bersaing dengan pakan unggas, kemudian pakan ikan, pakan untuk yang pedaging juga itu bersaing dengan konsentrat yang dibutuhkan untuk sapi perah itu. Dan juga memang ketersediaannya sendiri dan juga masih terbatas. Nah, kemudian harga pakan. Ini secara otomatis dengan bahan baku yang ternyata harganya fluktuatif ini akan mengaruhi dari harga pakan konsentrat. Harga pakan ini pun juga ternyata 70% ya, itu masih tinggi kalau di kita di sini. Nah, kualitas susu yang rendah ini juga itu akan mempengaruhi dari kurangnya daya saing dan harga susu yang murah juga. Kemudian harga jual yang tidak seimbang dengan biaya produksi. Ini semua ternyata mempunyai dampak bahwa peternak tidak terpacu untuk mengembangkan usahanya. Oke, next. Nah ya, nah ini masih ada secercah peluang dan harapan bahwa prospek industri persusuan di Indonesia masih terbuka luas, baik di tingkat peternak susu, kemudian sampai ke hilirnya. Nah, kemudian juga adanya komitmen pemerintah untuk mengembangkan usaha persusuan nasional secara integrasi dari peternak sapi, produsen, konsumen melalui program pemerintah ataupun kolaborasi kemitraan serta regulasi yang menunjang industri persusuan di Indonesia. Nah, ini next saja, oke. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, permodalan di sini pasti menjadi kendala juga, bahwa ketika berusaha permodalan yang terbatas ini itu ada yang namanya sekarang itu KUR perbankan khusus untuk peternakan. Kemudian juga ada PKBL BUMN. Nah, keterbatasan bibit berkualitas ini itu ada beberapa solusinya, yaitu dengan kontes ternak misalnya seperti itu, atau pengembangan UPTD untuk bisa memproduksi bibit sapi perah tersebut. Nah, kemudian juga untuk genetiknya. Nah, kami juga ada program namanya Uji Zuriat Sapi Perah Nasional, yang itu adalah pejantan-pejantan yang sudah dihasilkan dari Indonesia, yang ini diproduksi oleh BIP Limbang dan BBIB Singosari, yang dengan harga yang murah tanpa harus impor frozen semen. Kemudian pakan yang bagus di sini adalah menjadi solusinya untuk bisa beternak usaha
sapi perah ini, bahwa kuantitas dan kualitas untuk hijauan dan juga untuk konsentrat ini memang menjadi poin yang penting. Kemudian harga susu meningkat secara otomatis, kalau kualitasnya bagus pasti harganya susu juga akan menjadi bagus sehingga peternak menjadi sejahtera. SDM di sini juga akan sangat mempengaruhi juga. Next. Nah, upaya-upaya apa yang untuk meningkatkan pendapatan peternak sapi perah? Beternak dengan cerdas. Jadi dimaksudkannya dengan cerdas ini adalah bahwa kita tidak bisa melakukan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan produksi atau produktivitas itu tidak optimal. Kemudian manajemen yang modern dengan teknologi-teknologi modern, dengan peralatan-peralatan yang food grade, kemudian juga dengan teknologi pakan yang itu akan mendukung kepada arah bisa mekanisasi ataupun juga bisa efisiensi dari usaha peternakan. Integrated farming ini juga diperlukan, bahwa tidak hanya beternak tapi juga bisa ada berkebun, kemudian juga ada kolam ikan, dan itu akhirnya menjadi zero waste, karena peternakan ini ternyata bisa menghasilkan ada uang merah, ada uang hijau, ada uang putih, ini semua adalah di peternakan semuanya. Kemudian peternakan dari hulu ke hilir, bagaimana tidak hanya menciptakan produksi saja, tapi juga produknya itu kalau bisa dari hulu ke hilir ini menjadi kita pegang, itu akan menjadi optimal kita untuk bisa berbisnis. Added value product. Jadi menambah nilai-nilai jual. Jadi tidak hanya menjual bahan baku, tapi sudah di dalam bentuk produk, ini pasti akan sangat mempengaruhi dari profit bisnis tersebut. Nah, kemudian branding and product ini sangat penting, seperti tadi dijelaskan oleh pemateri itu, bagaimana membranding suatu produk, bahwa merek susu kaleng itu susunya sapi tapi mereknya naga, kemudian iklannya menjadi iklan yang lain di mereknya. Nah, ini menjadi ternyata sangat mempengaruhi dari branding. Kemudian ada, kalau dilihat ada merek Susukin, ini saja saya itu di situ mereka menyebutkan brandingnya bahwa dari A2 protein. Nah, ini kan menjadi branding ini sangat perlu untuk kita bisa meningkatkan profit di situ. Kemudian marketing online di sini bisa dengan e-commerce, dengan kemudian jaring-jaringan untuk jaringan sosial pun juga sudah mulai untuk bisa dikembangkan. Akses modal, akses pasar nasional internasional, saya kira adik-adik lebih bisa paham daripada kalau peternak-peternak zaman old dengan zaman now, ini pasti berbeda, semuanya sudah dengan teknologi-teknologi. Oke, next. Di sini bagaimana peran pemerintah di dalam kontribusi tersebut, bahwa kami di BPTU HPT Batu Raden, oke, next slide, Dek. Itu kita mempunyai peran untuk memproduksi bibit, menyebarluaskannya, kemudian juga sampai kepada pembinaan di lapangan dan BIMTEK-nya. Oke, kemudian apa yang bisa dikontribusikan? Langsung di next slide, di kontribusi mahasiswa dan pemuda milenial. Apa yang dibutuhkan di sini? Bahwa Iya, Ibu. Oke, next. Terus sampai di belakang saja, karena cuma 5 menit ini udah lebih dari 2 menit ini ternyata. Kita membutuhkan sikap yang kreatif. Next lagi. Nanti bisa di-share saja materinya. Di situ ada sikap yang kreatif, inovatif, maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan. Inilah yang adik-adik para calon-calon peternak atau entrepreneur milenial ini yang dibutuhkan. Dan satu lagi, masa depan itu milik orang yang percaya akan mimpinya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkannya. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.